menjadi satu catatan yang akan dikenang oleh kita khususnya hadir pada kesempatan ini, bahwa pada hari ini 25 Januari 2021 masjid ini kita yang hadir hari ini saat ini menegakkan sholat jamaah zuhur di tempat ini. Walau alam akan berapa lama masjid ini akan ada di muka bumi ini dan berapa lama kita akan mengenangnya nanti. Apakah kita masih ada di sini atau tidak? Tapi gue rasa alam ini telah mencatat kita bahwa hari ini kita sholat yang mana tempat ini adalah bukan milik kita, tapi kita bangun bersama. Ini adalah milik Allah dan mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan bagi kita, dan insya Allah kita bisa bercerita ya, ke anak kita, ke keluarga kita, ke teman-teman kita, bahwa kita melaksanakan sholat berjamaah di tempat ini di rumah Allah, insya Allah, yang bisa paling tidak menambah semangat kita untuk lebih banyak beramal, berbuat. Bahwa catatan sejarah ini tentunya akan kita ceritakan ke siapapun ya, bahwa kita pernah bersama membangun rumah Allah di masjid di Yayasan Al-Hadid ini, dan tentunya apa yang kita lakukan ini semua saja, walaupun saya harus menyebut satu saja nama orang di antara kita, bahwa yang pertama kali kita tunjuk untuk merintis masjid ini yang kita namanya Masjid Al-Imam Al-Bukhari adalah Bapak Ahmad Rusli. Beliau lah yang pertama kali ditunjuk untuk menyatakan gimana Pak Rusli kita bangun masjid. Siap. Alhamdulillah dibantu oleh teman-teman yang lain, khususnya yang waktu itu menjadi sebagai kepala sekolah dan lain sebagainya, tapi dikomandoi oleh Pak Ahmad Rusli. Saya tidak tahu dari Pak Rusli tadi yang azan dari muazzin, karena Pak Rusli yang mengawali maka Pak Rusli yang azan. Bagus itu, jadi saya pikir apa suatu ini saja. Jadi Pak Rusli alhamdulillah yang pertama kali azan Pak Rusli, dan yang komand dan saya yang menunjuk yang pertama kali menjadi imamnya. Tadi saya tawarkan dengan ketua, Pak Ketua itu pembina yang imam, pembina aja lah pertama kali. Ya alhamdulillah. Nah mudah-mudahan sejarah ini nanti menjadi kebanggaan kita di yaumil akhir. Insyaallah ya. Ya kita catat sejarah ini, mudah-mudahan nanti catat di yaumil akhir sebagai suatu kita banggakan bahwa kita pernah membangun masjid Allah di muka bumi ini. Ya, walaupun ya kalau soal selesai relatif lah ya, yang sudah bisa kita gunakan, dan insya Allah ya mari semua ya, kita kena ikhtiar ya. Kalau dihitung-hitung dengan materi matematik tidak bisa kita membangun punya tanah serba sini yang sudah kita wakaf juga terbangun. Tapi ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, buat sejarah hidup ya, memberi catatan hidup dalam sejarah Anda semua itu, yang apa yang Anda lakukan itu menjadi catatan bagi generasi ke depan. Jangan hanya bagaikan air yang ditimpa banjir, yang ada menimpa longsoran tanah yang tidak dicatat oleh sejarah. Anda hanya hidup dan tidak pernah dicatat dalam sejarah. Anda hanya diketahui anak seorang bapak dari seorang bapak dan ibu, dan hanya dikenal sebagai seorang suami dari seorang istri, dan hanya dikenal sebagai seorang ayah daripada anak-anak. Hanya itu saja. Walaupun di dunia ini, kalau itu diceritakan, bukan kita ingin berbangga di dunia ini, tapi itu akan memberikan motivasi kepada generasi kita. Kalau Anda pernah berbuat sesuatu dan membuat sejarah di dunia ini, apa yang Anda lakukan itu Anda bisa bercerita, bisa sampaikan. Tapi kalau Anda tidak punya sejarah catatan dalam beramal yang menjadi kebanggaan khususnya oleh Anda sendiri, apa yang Anda akan ceritakan? Apa yang akan banggakan terhadap
istri Anda, keluarga Anda, anak Anda, cucu-cucu Anda. Jadi mungkin Pak Muslim bisa bercerita bertangga kepada anaknya, cucu. Itu yang membangun masjid panitia pertama kali Masjid Al-Mu'ala Hadid itu adalah ini, bapak ini. Saya bersyukur ya, atas apapun yang antum lakukan di Al-Hadid ini. Saya juga tidak mau memberikan terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada Anda apabila Anda berdoa. Tapi saya tidak menilai juga meremehkan apa yang Anda telah lakukan. Tapi saya mengajak Anda semua, berbuat. Maka anak saya yang pertama kali lahir, saya namakan dengan Ikro. Walaupun dalam sisi silsilah anak pertama, ayat pertama, tapi makna yang saya tanamkan untuk mengingat diri saya bahwa saya harus membaca. Saya banyak membaca dan saya harus membaca. Dan sampai hari ini pun saya membaca. Walaupun mungkin agak bergeser sekarang berupa kitab, sekarang mungkin di HP. Yang dibaca di HP adalah banyak. Maka kalau sekarang Anda tidak membaca, kalau kita pun sudah tidak dibaca, ngaji pun sekarang ditutup karena situasi begini. Anda tidak membaca di HP. Tandanya apa? Ketika Anda tidak berkomunikasi dengan HP, saya sudah bisa, saya tidak menuduh, tapi saya bisa bayangkan Anda baca apa sih di rumah? Apa Anda masih membaca? Ketika HP saja sudah tidak difungsikan. Saya tidak mengatakan HP segalanya, tapi hari ini kita mau pakai apa? Kecuali membaca dan kita melalui. Tapi kalau orang sudah tidak membuka HP, maka jika dihubungi aja HP-nya tidak aktif, saya bisa membayangkan orang ini seperti apa. Pertama, dugaan saya dia tidak membaca. Kedua, kalau pengertian membaca itu kan saya memahami luas, melihat lingkungan, melihat di sekeliling kita, membaca dunia ini gitu, masyarakat kita, keadaan anak kita, saudara kita, tetangga kita. Makanya saya tidak habis pikir kalau ada orang yang sudah ngaji, teman-teman sudah ngaji, tapi tidak membaca, tidak mau membaca, tidak mau tahu tentang keadaan lingkungan. Apa Anda kira menghadiri dengan majelis-majelis dalam cukup? Apa Anda kira dengan membaca kitab saja cukup? Apakah begitu makna Iqra itu? Sampai kesempatan ini saya ajar ya. Baca, teman-teman ini dibaca. Mereka ada yang susah, ada yang kesulitan, ada yang memang harus dibantu. Janganlah sibuk dengan diri sendiri. Baca lingkungan ini. Kalau mau agak ini dikit, tapi sebenarnya harus dipikirkan, harus dibaca. Tapi paling tidak memahami keadaan. Ini agak ini sedikit ya, agak yang berkali-kali apa ya bahasa. Anda tahu jumlah populasi orang laki-laki dan wanita di dunia ini? Hah? Kalau menurut data angka jumlah orang laki-laki dan wanita itu sekitar 3 atau 4, 1/1, 3 atau 4. Itu dari jumlah. Apa yang dibaca di situ? Tapi ketika dirinci, ternyata dari 1 laki-laki yang dibandingkan sudah 4 itu dari jumlah, ternyata dari laki-laki yang sekian miliar itu, dihitung-hitung lagi, yang 2 rangkap, yang 3 lansia, yang masih anak-anak, yang sakit. Maka yang produktif itu, laki-laki yang produktif itu, dengan wanita yang produktif itu berbanding 1/8. Apa yang Anda baca dari ini? Apa yang Anda baca dari ini? Itu saja. Ini saya hanya memberikan contoh yang ini. Anda tidak peduli ini dengan angka ini. Apa kita harus mengatakan ini bukan urusan kita? Jadi wanita produktif yang aktif dan laki-laki produktif itu data dari WHO itu 1/8.
Dua, ketika setelah membaca begini ya, saya menangkap itu, saya anggap teman-teman di sini adalah insya Allah teman-teman yang terbaik, yang lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Artinya kesulusannya, manfaatnya dari sisi hikmahnya ya. Jadi saya melihat dari sisi ada sesuatu yang harus dibangun, semangatnya untuk peduli pada yang lain. Walaupun beberapa ikhwan, masya Allah sekarang itu, ya mudah-mudahan mereka ya, dengan ikhlas ya. Pertama sekarang melihat musibah-musibah ini. Tapi dibandingkan dengan yang secara umum, ikhwan kita masih terlalu sedikit dibandingkan orang-orang yang tidak ngaji, yang hanya sekedar masyarakat awam, kepedulian mereka. Saya kalau udah begitu, saya malu. Saya bisa lakukan musibah sekarang. Sementara mereka pergi ke sana, tengah-tengah, pergi ke gunung-gunung bau, ke dalam, tidak terjangkau, mereka sudah berbuat. Dengan segala resikonya, sudah bisa bayangkan kalau saya ke sana, saya mau tidur di mana? Saya mikir diri saya mau tidur di mana? Apa saya sanggup tidur di tenda yang di Mina aja berarti siapa? Memang sanggup lama berlama-lama. Yang di tendanya pakai AC. Tenda di Mina juga pakai AC. Tidak mau. Juga saya nggak betah. Kalau di Eropa kan tendanya terbuka, cuma kayak tenda orang camping itu kan, karena cuma untuk apa namanya wukuf, tenda terbuka. Kalau sekarang kesana sudah benar-benar luar biasa mereka. Maka setelah membaca ini, saya namakan anak saya berdua itu Farida Farida. Jadi saya ingin menanamkan kata diri saya, setelah saya berbuat, saya ingin berbuat lagi. Setelah saya berbuat, saya ingin berbuat lagi. Setelah berbuat lagi, saya ingin berbuat lagi. Mungkin sebagai teman, bahasa kelimpungan ikutin Pak Irwan. Ini belum selesai. Tapi sebenarnya saya lihat teman satu aja selesai urusan. Udah mengeluh, udah begini, astagfirullah, saya bilang ada cengengnya ini. Kalau ini nggak bisa, ini bahkan dikit-dikit pengen mundur, kalau dia nggak sanggup. Astagfirullah, malah keceng. Jadi kan wajar kalau dibilang kalau sampai suatu saat umat Islam ini dibantai oleh umat lain. Kenapa aja? Udah berbuat sesuatu yang kecil itu kayaknya udah berbuat luar biasa. Kalau udah ngajar, dia udah apa? Surga di depan mata itu. Padahal kalau kita ngajar saja dari guru saja, dari sisi keilmuan itu tugas guru itu bukan cuma ngajar. Jadi kalau Anda itu jadi guru cuma ngajar, itu hanya sepertiga dari yang dilaksanakan. Bahkan kalau boleh seperempatnya. Karena setengah dari tugas guru itu bukan mengajar, mendidik. Bisa nggak bedakan antara mendidik dengan mengajar? Mengajar itu hanya 25%. Yang lebih utama itu jadi guru itu mendidik. Dan itu yang lemah kita. Jadi kalau Anda berfokus cuma mengajar, Anda jadi apa? Dan murid Anda akan jadi apa? Tugas pokok itu secara keilmuan. Guru tugasnya 3: mendidik, mengajar, dan melatih. Memberikan keterampilan, membentuk sikap, attitude-nya, memberikan knowledge-nya, pengajaran, pengetahuan, dan memberikan skill-nya, keterampilan. Kalau Anda cuma mengajar saja, knowledge saja, merasa sudah begini-begini, seakan-akan udah gak ada waktu lagi, Anda
Hanya segitu sehari-hari kehidupan Anda bertahun-tahun. Mendidik ini tidak ada batas waktu. Kalau mengajar akan terbatas dengan jam pelajaran. Kalau dari sekarang ini, ya sampai nanti jam 2. Kalau sekarang ini Anda harus mengajar jam 1, terus sekarang di sini tetap Anda tidak mengajar, belum mengajar, apakah Anda berarti tidak merasakan fungsi? Anda sekarang sedang diajar, sedang dilatih, sedang dididik oleh pembina. Bukan berarti kita akan mengabaikan kewajiban kita mengajar. Apakah setiap hari ini dilakukan seperti ini? Hah? Tidak. Ya kalau ini dianggap suatu kesalahan, tinggal nanti sampai hubungi kontak dengan semua siswa, minta maaf. Jadi karena ada pertemuan, ada arahan dari pembina yang begini. Jadi jangan ada salah mengerti bahwa seakan-akan kalau di sini hanya harus mengajar. Tidak ada jadinya kalau cuma mengajar. Karena Anda perlu mendidik. Mendidiknya apa? Saya katakan mendidik. Ya. Mendidik itu kalau di Paras itu sebenarnya 4 itu. Anda harus ajar didik anak-anak Anda dan diri Anda itu kembali pada sifat Rasulullah. Apakah Anda mendidik anak-anak menjadi seorang yang amanah? Apakah Anda mendidik anak-anak menjadi orang yang jujur? Kalau iya, mana instrumennya? Mana apa materinya yang Anda mengajarkan bahwa Anda mendidik murid dan siswa untuk jujur? Mana instrumennya? Mana? Saya ingin tahu. Sudah sering saya sampaikan ini. Bahkan sekarang jadikan mantek. Disiplin dan jujur. Mana? Aturannya, mekanismenya, soalnya, pertanyaannya, atau apapun bentuknya yang mengarah kepada anak yang 4 itu. Anak amanah, jujur, dia patronah dan tapi tabligh. Jangankan Anda mendidik murid dan siswa, Anda sendiri mentabligh dan ya sebagian, tapi terlalu kecil tabligh yang dilakukan. Banyak dengan Rasulullah belum menjadi Rasul, dikenal dengan 4 sifatnya yang mulia. Dia mengajak orang untuk berbuat kebaikan dan dia juga mencegah orang untuk berbuat kemungkaran dengan tabligh. Bagaimana dia berlaku adil, tidak subjektif. Bagaimana dia patronahnya. Dia riwayatkan bagaimana ketika Rasulullah mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah, dia tidak ego, dia tidak ingin masuk surga sendirian. Dia angkat Hajar Aswad sendiri, diletakkannya di Ka'bah. Tidak. Dipanggil pemuka-pemuka agama itu, dia bentangkan kain selendang dia, maka dia minta semua kabilah itu bakal memegang, diangkatkan batu-batu kecil itu diletakkan di kain itu, dan dia minta semua ketua kabilah itu untuk mengangkat, mendekat ke Ka'bah. Kemudian baru Rasulullah mengatakan, dia ingin berbagi pahala. Betapa patronahnya Rasulullah, betapa bijaknya Rasulullah. Belum jadi Rasul, kejujurannya, amanahnya. Nah, kita coba di sini. Yang 3 selain jujur itu kita jadikan satu dalam bentuk disiplin. Itu maknanya nanti kita tuh disiplin dan jujur. Nah, jadi guru mendidik. Ya. Jadi kapan mendidik itu? Kapan saja. Tidak terbatas dengan jam pelajaran. Maka sekarang dari Bigama itu membentuk instruktur binaan terhadap siswa-siswa yang didahulu kemarin. Silakan jalin hubungan komunikasi untuk mendakwai anak. Kapan waktunya? Silakan saja, kapan saja. Tidak harus tiap hari, tidak harus tiap jam, nyantai saja. Tapi ada komunikasi.
Anda jam 2, jam 3 menjelang subuh setengah 4 bangun, share ke grup siswa. Para siswa, kalau yang kecil mungkin bisa dipanggil anak-anak yang SD, sudahkah sholat tahajud pagi ini, malam ini? Hanya satu kalimat. Jadi jangan dibebani dengan ceramah, dengan ini. Setengah 4 sekarang subuh setengah 5. Setengah 4 jam 3, setengah 4 lah, jam 4 apa jam 9. Sudahkah sholat subuh tahajud malam ini? Jadi jangan ingin masuk surga sendiri, maksud saya. Ajaklah, bertablihlah dengan situasi seperti ini sekarang. Kita tidak boleh menyerah. Maka saya katakan, kalau ada orang PTK angkatan kali ini tidak bisa berkomunikasi, tidak aktif, tidak inisiatif, dan tidak berkomunikasi, sudahlah. Anda berarti masih sibuk dengan diri sendiri. Bertobat kepada Allah. Ya. Orang gimana orang dia sibuk dengan dirinya, boro-boro dia ingin ngingetin orang, ya, ngajak orang, hubungi orang atau apa. Jadi jangan dimaknai kemudian HP ini negatif, nggak ada negatif, nyala netral, muka saja tenang kita mana. Hari sekolah atau pagi jam 9, jam 10. Putriku, kalau ya, saya tidak ngerti, putriku, siapakah yang belum sholat duha pagi ini? Salah. Gimana ada yang jawab anak-anak? Saya lagi halangan Pak. Nah coba, seharusnya ini kan tidak diungkapkan, tapi itu ranah kita, hasil didikan Anda semua. Saya kan bertanya siapakah yang sudah, bukan siapakah yang sudah, tapi saya menanyakan siapa yang sholat pribadi. Karena kalau kita pertanyaan siapa yang sudah, pasti riak kan? Hati-hati. Maka saya katakan itu pandai-pandai berkomunikasi ya dengan Afif. Gunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Maka yang kedua, faedah baru termasuk. Jadi baru jadi guru aja udah nggak bisa apa-apa. Punya jabatan 1 jadi apa, nggak bisa apa-apa. Apa hanya itu hidup Anda untuk seperti itu saja? Maka saya teringat Habibie itu dulu 30 jadi apa berapa puluh komisaris utama. Apa kita mengatakan Habibie tidak lebih baik dari kita atau Habibie itu lebih buruk dari kita? Tugas kita bukan untuk nilai itu kan. Kami bisa menjadi komisaris utama beberapa puluh perusahaan strategis. Bagaimana penampilan dia? Ceria terus. Dan mungkin niatnya dia bagus. Yang kita hadapi dia asik. Ini baru jadi apa aja udah suntuk. Jadi wali kelasnya udah suntuk. Kayak udah dunia ini udah gak bisa apa-apa lagi. Belum yang kita kerjakan belum ada apa-apa. Maka ya, saya ambil kesempatan ini. Terlalu banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau Anda merasa tidak ada yang mau dikerjakan, apalagi Anda merasa banyak waktu, sehingga ada kekurangan kerjaan, alamat. Wah, sesungguhnya Anda tertipu oleh setan dan talbis. Anda merasa punya waktu banyak, ya. Terlalu banyak cerita ya pada sahabat ya, pada tabiin itu bagaimana mereka menghabiskan waktunya, hanya sebentar mereka itu tidur dan seterusnya. Jadi keluarga, ayah, ibu, adik kakak, istri, anak itu adalah bagian pelengkap kita. Bukan untuk menyibukkan kita dalam kehidupan dunia ini. Justru mereka semua itu adalah menjadikan kita untuk lebih sibuk beraktivitas. Bukan justru menghambat. Kalau Anda dengan ada punya anak 1 dia ribet banget, punya anak 2 tambah ribet. Anda kena talbis.
Coba tanya, apa yang Anda lakukan seusia sekarang? Sudah apa yang Anda lakukan? Sejarah apa yang sudah Anda catat? Yang hafiz, yang sering baca kitab, yang seterusnya. Sejarah apa yang telah Anda buat untuk dalam kehidupan? Tentu akidah kita itu yang tujuannya urusan kita dengan Allah dan kita Allah yang tahu. Tapi urusan dengan kemanusiaannya apa? Dengan masyarakatnya apa? Itu adalah sejarah yang telah kita catat. Apa Anda telah menjamin salah seorang anak yatim sehingga anak itu sekarang sudah jadi lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA, atau sekarang setelah sarjana? Ada catatan sejarah itu? Kalau sudah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi tidak cukup sampai situ. Kalau Anda baru satu, berarti baru satu yang Anda lakukan. Anda belum dua. Kalau dua yang sudah Anda lakukan, Anda baru dua, belum tiga. Kalau empat sudah Anda lakukan, Anda baru empat, belum lima. Jadi jangan baru tiga, baru dua. Soal dua. Yang ketiga, saya beri nama ini anak saya Najma, bukan Anas. Saya kata dari Najma, bintang. Berbuatlah perfect. Jadi kalau Anda bekerja tidak merasa bekerja, gapai yang terbaik. Berbuatlah yang terbaik. Saya menerjemahkan ini dengan bahasa, bukan ustaz kalau boleh kata. Saya menerjemahkan ini dalam kehidupan saya, dalam amaliyat saya. Saya ingin berbuat yang bintang, yang terbaik. Kalau dalam bahasa psikologi, berbuat yang terbaik. Kalau bahasa kita mungkin hari ini yang profesional, jangan salah-salah. Jangan sekedar bekerja, saya bekerja, kerjaan ngawur, kerjaan kotor, jorok, sembarangan, apa-apa nggak ngerti. Saya memberi nama-nama begitu, maaf, saya tidak membanggakan. Saya hanya ingin menceritakan bagaimana dalam kehidupan kita ini terlalu banyak yang harus kita lakukan. Dan dalam melakukan juga kita harus punya dasar kalau ilmu berbuat tidak henti-hentinya, dan dalam berbuat itu yang terbaik, memberikan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Kalau banyak, memberikan yang terbanyak, bukan sebaliknya. Memberi yang sedikit, berbuat yang sedikit, bekerja salah-salah. Nah, saya catat anak saya yang keempat itu si Azam bahwa dalam berbuat itu semua untuk menggapai bintang yang terbaik harus punya apa? Azam. Jadi kalau dia mengambil azam ya nggak apa-apa lah. Cuma saya kan kadang-kadang ya anaknya berasa bangga dengan nama dia. Karena ibunya si Azam gitu. Bin Azam. Tidak cukup niat kan? Azam itu kan bukan niat kan? Bukan cukup niat kan? Berazam. Saya baca dalam tafsirnya Sarah Akidah. Saya Abdul Wahab katakan dari waktu pertama saya membaca kitab itu ada kata-kata yang saya sampai hari lama itu. Dalam berbuat itu kita bukan azam saja, bukan berazam aja, punya niat yang kuat saja. Bukan cuma niat yang kuat, yang sangat kuat, yang berazam, berniat betul, pengen gitu. Tidak sekedar niat. Maka di situ disebutkan sidqul azam. Udah azam, bersidqul juga. Jadi double gitu. Azam itu double. Sudah berazam, yang niat yang dikuat niatnya kuat itu dikuatkan lagi dengan situ.
Artinya hidup ini sebentar, ya. Maka buatlah catatan sejarah ya di dunia ini, dan semoga sejarah catatan sejarah kita ini di dunia ini nanti menjadi kebanggaan catatan sejarah kita di hadapan Allah. Bukan untuk kita banggakan di dunia, tapi menjadi kebanggaan. Nah, jadi kalau mau dirinci, anak saya 14 itu mulai dikatakan lebih banyak mengekspresikan kejiwaan ayahnya. Maka sebagai, ya bukan menutuplah, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita kembalikan kepada Allah ya, dan Rasulnya. Maka ketika saya rujuk ke salaf, saya mengenang betul khutbah awal dari tiap yang saya catat, Ustaz Abdul Hakim, ya. Sangat getol, di mana-mana dia tidak pernah membuka kajian kitab itu dengan alhamdulillah, nahmadulillah. Dan yang kalimat terakhir ayat yang tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengan kata-kata yang baik benar itu kamu akan menang. Kata-kata yang baik itu saya baca jujur, kita sekarang juga jujur. Dan kalimat itu walaupun disebutkan adalah kalimat syahadat, la ilaha illallah, qaulan sadida. Maka anak saya yang ke-7 lahir saya namakan qaulan sadida. Anak saya yang ke-8 lahir, beda 2 bulan, saya kasih nama Fauzan Azim. Subhanallah. Yang ke-7 Aufa qaulan sadida. 2 bulan kemudian lahir lagi Man. Ada yang ke-8, 2 bulan di sini. Maka namanya Ian Fauzan Azim. Berarti tahun itulah saya mengenal bahwa khutbah di padang Arafah dengan ucapan Rasulullah yang mengajar kamu lagi bisa dapat lagi. Nah, saya hanya ingin cerita pada hari ini dalam kita sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kembali jadi sejarah kita ya. Dan Anda boleh mencatat buat sejarah lain di yang hari ini. Wah, saya pernah berbuat sejarah. Kalau Anda ya tadi belum membuat sejarah, maka torehkan sejarah. Mudah-mudahan tempat ini adalah menjadi catatan amal bagi kita. Anda harus yakin tempat ini adalah tempat kebaikan. Anda harus yakin di akhirat ini adalah tempat, insya Allah menjadi tempat yang tempat Anda beramalnya. Anda mau cari di mana lagi? Bahwa di sini ada kekurangan, ada kesalahan. Perbaiki apa yang salah, apa yang kurang. Tapi Anda harus yakin bahwa tempat ini akan tempat Anda mencurahkan waktu yang banyak untuk meraih pahala. Kalau Anda merasa di sini berlama-lama, yang Anda tidak dapatkan pahala itu, untuk apa Anda di sini? Nah, ketika Anda yakin ini adalah tempat pahala, maka faidah baru terbentuk. Maka ketika Anda berbuat, maka berbuatlah yang terbaik. Buat sejarah catatan ini. Saya tidak ingin menyebut siapa-siapa, dan saya tahu tidak sedikit juga teman-teman di sini sudah membuat catatan sejarah. Walaupun catatan sejarah itu bagi orang mungkin biasa-biasa aja, atau mungkin dianggap kecil. Tapi yakinlah, kalau itu menjadi sejarah, catatan sejarah, pastikan bahwa itu ada catatan yang besar, dan insya Allah akan diterima nanti di yaumil akhir, dan itu menjadi kebanggaan kita ketika kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, dulu aku pernah begini, dulu aku pernah berbuat begini, ya Allah. Mudah-mudahan ini kalau dicatat, bebaskanlah aku dari neraka. Sebagaimana Ashabul Kahfi, dimohon pada Allah dengan amal solehnya untuk membukakan pintu atau batu yang menutupi mereka, maka memintakan amal soleh mereka bahwa saya pernah begini-begini. Alhamdulillah pintu itu terbuka. Jadi kalau Anda tidak membuat sejarah, ya,
Nah, mulai hari ini, ya. Kalaupun sudah, saya bilang tadi, pejabat utama, sabda. Kalau Anda bilang 5 yang dalam melakukan yang ke-6. Kalau Anda sudah 11 lakukan. Kalau Anda belum melakukan apa-apa di sini, saya, ya, waktu Anda habis tersita hanya untuk sibuk dengan diri sendiri. Ada satu saja, soalnya tidak ada masuk surga. Ketika dia tidak peduli dengan tetangganya, apalagi dia menyakiti tetangga. Tetangganya, waktu tetangga itu orang kafir sekali. Sekarang teman Anda ini. Jika ada teman kita kecelakaan, jadi kan hanya satu yang datang ke sana. Padahal menurut saya adalah dekat. Kalau yang jauh mungkin bisa masuk. Tapi mungkin juga sekarang ada situasi pandeminya. Tapi paling tidak ada kepedulian. Bagaimana nanya saya? Saya tidak ingin cerita tentang masjid ya. Anda sudah lihat, saksikan. Kalau tidak tahu tinggal tanya bagaimana. Cuman ini saya, ya kalau bisa, saya sudah ada berapa? 52 ya. 52 keramik nih. Granit itu keramik sih, granit 52 meter tuh 50 dus itu batu pasir. 50 meter tuh 50 dus. 5 dus. Satu dus itu untuk 1,4. Itu satu orang. Satu orang bagaimana? Setengah dus satu orang. Setengah dus. Jadi satu dus? Satu dus itu isinya ya untuk 2 orang nanti. Untuk 2 orang satu dus. Berarti udah ada 52 mana sih? Wahyu Mawawan. Berarti udah ada 52. Bisa dipasang berarti semua. Oh, alhamdulillah ya. So, udah banyak loh kita udah dapat 52. 52, nama nggak ya? kalau bisa terima 54. Oh, 54 saja. Berarti kalau untuk satu itu 2 orang berarti ada 100 orang kan? Nah, ya udah cukup itu. Ya sambil jalan ya. Jadi dunia ini bukan untuk diselesaikan, ya Bang. Ya, urusan dunia ini bukan untuk diselesaikan. Urusan dunia ini nggak pernah selesai. Ya, sebelum nanti kita masuk ke yang lain. Tugas kita ini melakukan, mengerjakan, bukan menyelesaikan. Berbuat. Bukan menunggu masjid ini selesai. Apa yang bisa Anda lakukan? Dan seterusnya. Tugas kita bukan menyelesaikan. Bahwa dalam kehidupan kita kemudian itu selesai. Itu kan kalau sudah selesai tajam pertama. Selesai tajam pertama. Selesai belum? Belum. Tajam kedua nanti ada lagi kan. Anak-anak rata-rata 6,5. Sesuai target ya, target 6,57 sudah KKM. Dan sesuai target. Tapi sudah selesai? Belum. Ternyata anak belum 8 kan. Setelah anak 8 semua sudah selesai? Belum. Dan anak belum 9 semua. Iya kan? 9 sudah selesai? Belum. Apakah anak akan 10 semua? Kayaknya mustahil. Berarti anak akan berkisar antara 9 dan 10 kan? Ada yang dapat 10, ada yang dapat. Tapi secara umum, apakah semua akan dapat 10? Saya hanya berpikir ini pantas. Kenapa kok anak tidak bisa dapat 10 semua? Karena itulah tugas guru kita, sehingga kita tidak pernah selesai. Biar anak dapat 10 semua. Tapi mungkin dia dapat 10 semua. Iya, teori kan. Faktanya, ya kan? Di sekolah manapun yang sudah diseleksi kayak apapun, mereka semua anak akan dapat 10 semua. Artinya, yang maksimal itu adalah cita-cita. Bintang itu adalah cita-cita. Kita tidak harus menggapainya 10 semua, tapi itu adalah sebuah perjuangan untuk senantiasa mencapai yang terbaik dan tertinggi. Demikian, mohon maaf, silakan Anda yang sendiri ya, gimana manfaatnya, apa yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Demikian, mohon maaf. Jadi besok teknisnya siap tidur di sini ya, siap tidur di sini. Nah, kalau memang sudah siap, gimana? Mana Pak Herman? Ya, sudah mungkin ya segini. Ya, umumkan ke lingkungan kita
ya, dijelaskan oleh Jumat di sini hari Jumat, ya, kita mulai saja, ya, kayaknya kayak itu bisa ditambah aja nanti. Nah, soal kebijakan situasi ini harus dimaklumi ya situasinya. Jadi Anda harus siap terus. Bisa jadi hari ini masuk, besok masuk rumah, besok masuk lagi. Anak-anak juga begitu. Bisa jadi besok anak masuk PTM kan. Jadi kita mengikuti perkembangan terus ya, informasi dan situasi baik secara medis, secara politis, ya, maupun secara syar'i. Ya kita pertimbangkan terus. Makanya jangan ini kalau ada informasi-informasi itu sifatnya ya mungkin kesannya, tapi udah mulai hari ini nggak lagi ya kesan mendadak gitu ya. Nanti kita standar itu. Intinya subhanallah kita sudah dari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.